Zhao Wuling menghela nafas dalam hatinya ketika dia mendengar Sai Lao berbicara dengan sungguh-sungguh. Aku tidak menyangka penguasa cahaya memikirkan kita di mana-mana. Aku ingat bahwa penguasa cahaya datang secara langsung di kota Rin. Penguasa cahaya selalu seperti ini, melembabkan benda-benda secara diam-diam. Zhao Wuling penuh dengan emosi di dalam hatinya. Adapun fakta bahwa dia tidak diundang, dia tidak membawanya ke hati. Lakukan saja semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat Zhao Wuling tidak berbicara, Sai Lao berpikir dia tidak mempercayai kata-katanya. Zhao Wuling, saya yakin Anda, Lord Light akan sangat dekat dengan seorang wanita bernama Lin Wei di masa depan. Tetapi di permukaan itu pasti hubungan antara Lord of Light dan orang-orang percaya. Anda dapat melihatnya kemudian. Zhao Wuling tersenyum dan bersandar di depan Sai Lao. Saya percaya. Kapan Anda akan mengatakan sesuatu yang baik di depan Tuan Guang? Saya pasti akan datang untuk menikmati anggur pernikahan Tuan Guang. Sai Lao memiliki tampilan yang benar. Penguasa cahaya mungkin memiliki pemikiran lain. Tetapi saya masih berpikir bahwa hal semacam ini, yang terbaik adalah memberitahu semua orang di kuil penguasa cahaya dan bersenang-senang. Zhao Wuling juga merespons dengan cepat. Jangan katakan apa-apa lagi. Tidak ada alasan baginya untuk melewatkan anggur pernikahan Lord Guangzhou. Lalu bagaimana? Sai Lao mengirim transmisi suara ke Zhao Wuling, dan kemudian dia mengatakannya dengan hati-hati. Zhao Wuling bertepuk tangan. Kamu masih punya jalan. Aku akan pergi sekarang. Pada siang hari, Qin Yichen menyelesaikan latihannya untuk waktu yang lama. Dia hanya merasa segar dan meregangkan tubuhnya dengan nyaman. Dan kemudian dia mulai berpikir tentang bagaimana menangani hal-hal di Star Territory. Ruang lingkup bidang bintang manapun tidak kecil, dan terlalu lambat untuk mengkhotbahkan ajaran dengan mengandalkan kuil penguasa cahaya. Cara terbaik adalah membiarkan mereka menyebarkannya dari mulut ke mulut. Sekarang mengalahkan Thunder Beast King di dekat Lei Cheng hanyalah sebuah kesempatan. Untuk memaksimalkan efek dari kesempatan ini, diperlukan sedikit pengaturan yang masuk akal. Qin Yichen mengetuk meja dengan ringan, berpikir sejenak, dan kemudian membuat beberapa rencana berbeda. Pada akhirnya, di antara sekelompok besar metode yang paling aman dipilih. Biarkan Lin Wei berpartisipasi dalam pengepungan dan penindasan, dan mainkan peran. Orang-orang Lei Cheng akan bangga. Mereka memiliki pria kuat yang dapat bersaing dengan binatang guntur. Dalam komunikasi dengan 4 kota lainnya, itu pasti akan menyebar. Ketika saatnya tiba, beberapa orang akan pergi ke kuil Lord of Light untuk mencari bukti. Dan setelah mereka datang ke sini dan bergabung dengan kuil Lord of Light, mereka akan kembali ke kota mereka untuk mengkhotbahkan ajaran Temple of Light. Penguasa cahaya, dan membawa cukup banyak orang untuk melawan kekuatan binatang guntur. Dengan pikiran, Qin Yichen memanggil Lin Bai. Melihat bahwa Lin Bai sudah memiliki makna samar mengumpulkan energi spiritual, Qin Yichen mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Lin Bai, dan pikirannya menembus ke dalamnya. Fondasi telah selesai, kecepatanmu tidak buruk. Qin Yichen sedikit terdiam. Di pengadilan 3000 Dao, membangun fondasi atau tidak adalah perbedaan penting antara makhluk abadi dan manusia. Tetapi seperti Lin Bai, yang baru saja bersentuhan dengan Taoisme, sangat jarang memiliki fondasi yang sempurna. Lin Bai menunduk, tidak tahu harus berkata apa. Saya tidak menemukan apapun di sini, dan tidak ada yang mencari saya, dan tidak ada pikiran aneh yang muncul. Dalam keputusasaan, dia memikirkan perintah Qin Yichen dan dengan cepat melaporkannya. Qin Yichen tidak terkejut. Jelas bukan 1 atau 2 hari upaya untuk mengetahui apa yang memengaruhi pemikiran orang. Ini tidak mendesak. Pertama-tama saya akan menginstruksikan Anda untuk berjalan di udara. Dan kemudian Anda akan menemukan Zhao Wuling dan membiarkannya membawa Anda untuk mengepung dan menekan Raja Binatang Guntur. Kali ini, lakukan saja dengan caramu sendiri. Lin Bai mengangguk, tidak mendengar Qin Yichen berbicara. Melirik Qin Yichen diam-diam, dan saling memandang. Lin Bai sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat membuang muka, seperti kelinci kecil yang ketakutan. Qin Yichen tidak peduli. Dia berdiri dan berjalan keluar, dan pada saat yang sama mentransmisikan suara. Jangan tinggal di kuil penguasa cahaya sepanjang waktu. Beberapa pemikiran tidak muncul dalam semalam. Lin Bai tahu apa yang Qin Yichen bicarakan, dan apa yang dicari Qin Yichen darinya. Cari tahu alasan mengapa semua orang di kuil penguasa cahaya sangat mendukung Qin Yichen, dan seringkali tampak terpesona. Inilah yang dipercayakan Qin Yichen padanya. Sebagai gantinya, dia bisa mendapatkan metode latihan dengan langit-langit yang sangat tinggi dari Qin Yichen, yaitu energi spiritual. Kekuatan keyakinan tidak lain adalah berjuang dalam batas atas kekuatan yang ditentukan oleh seseorang. Bahkan jika Qin Yichen benar-benar tidak dibatasi, puncak satria sudah menjadi batas atas kekuatan iman. Lin Bai sebenarnya sangat berterima kasih, karena dia tahu bahwa pilihan yang diberikan Qin Yichen kepadanya adalah yang paling dia inginkan. Untuk bisa mendapatkan keuntungan seperti itu dari yang kuat, harga yang harus dibayar tidaklah penting. Kekuatan adalah semua yang dia inginkan. Tetapi hanya dalam 1 hari yang singkat, dia bukan lagi satu-satunya penduduk asli biasa yang tujuannya adalah untuk mengalahkan binatang petir dan dapat hidup di kota guntur dengan tenang.
Dia berlatih agar dia bisa menjadi orang yang berguna. Setidaknya, berguna bagi Qin Yichen. Ya, Tuan Cahaya. Qin Yichen sedikit mengangguk, tetapi menggelengkan kepalanya lagi. Di masa depan, secara pribadi, kamu bisa memanggilku dengan namaku dan bersiap-siap. Lin Wei mengangguk dan kemudian pergi. Sementara Qin Yichen menggosok kepalanya, merasa bahwa semuanya tidak sesederhana itu. Yang aneh adalah dia hanya tinggal di kuil penguasa cahaya kurang dari sehari, dan dia disesatkan oleh ide itu lagi. Biasanya, ini seharusnya tidak pernah terjadi. Karena kekuatan Qin Yichen lebih kuat dan jiwanya lebih kuat, itu akan membutuhkan banyak usaha untuk ikut campur. Lin Wei baru saja melangkah ke jalan abadi, dan menurut akal sehat, diganggu hanya masalah sesaat. Kecuali sarana ini secara khusus ditujukan untuk dirinya sendiri. Segala macam spekulasi membuat Qin Yichen lebih curiga, tetapi dia tidak dapat menemukan jawabannya. Setelah bangun dan meninggalkan aula cabang, Qin Yichen memutuskan untuk melihat ke jalan. Tidak mungkin bagi Lei Cheng untuk meninggalkan tempat perlindungan gunung dengan rambut putih. Apalagi setelah tadi malam, seharusnya ada banyak orang yang ingin untuk bergabung dengan kuil penguasa cahaya. Qin Yichen perlu menemukan beberapa orang lagi, dan mengandalkan kecerdasan mereka untuk membalikkan spekulasi yang tidak berdasar. Setelah itu, dia akan mempelajari kekuatan iman secara menyeluruh. Ini adalah bom waktu yang memiliki kekuatan ketuhanan dan iman yang tidak dapat dijelaskan. Dengan kepergian Qin Yichen, aula cabang Master Cahaya mulai menyebar, dan Master Cahaya memiliki calon untuk menikah. Berita ini membuat semua pengikut Lord of Light bersemangat, tetapi juga membuat banyak wanita percaya merasa tersesat. Semuanya berkembang sesuai dengan instruksi Sai Lao, sampai Wang Ming yang percaya sedang dalam perjalanan untuk membawa berita itu kembali ke kuil penguasa cahaya, ketika matanya tiba-tiba menjadi gelap. Jangan katakan apa-apa, aku teman Lord of Light. Apakah semua rumor yang kamu dengar di aula cabang Lord of Light itu benar? Wang Ming segera menghubungi orang-orang di kuil penguasa cahaya, dan memindahkan dirinya sendiri jika ada yang tidak beres. Setelah semua persiapan dilakukan, bahkan kekuatan keyakinan sudah terkandung di permukaan tubuh, kata Wang Ming. Kenapa, kamu tidak ingin memiliki anggur pernikahan juga? Saya pikir lebih tepat bagi Anda untuk menemukan Lord of Light secara langsung.